Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-12. Bacaan-bacaan suci untuk hari Minggu ini sangat menarik dan artinya pun sangat mendalam jika direnungkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan ini saya lebih memfokuskan diri dan lebih tertarik pada bacaan kedua, yakni dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai dengan 15. Mengapa saya lebih tertarik pada bacaan ini? Karena bacaan ini mengingatkan kita akan dosa asal. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam refleksi ini saya akan melihat apa itu dosa, apa itu dosa asal, apa konsekuensi dari dosa asal itu untuk Adam dan Hawa. Kemudian apa konsekuensi dari dosa asal itu bagi Anda dan saya. Kemudian saya akan menutupnya dengan solusi atau jalan keluar yang paling ampuh dan paling tepat terhadap dosa asal itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merefleksikan poin yang pertama tentang dosa. Kata dosa, jika dilihat dalam bahasa Ibrani, hata, atau bahasa Yunani hamartia, dua kata ini memiliki arti yang sama. Artinya tidak kena pada sasaran atau meleset dari titik yang ditarget, atau meleset dari titik yang dituju, atau meleset dari tujuan yang dimaksud. Apa itu dosa? Kitab suci mengartikan dosa sebagai kegagalan dalam mencintai Allah dan kegagalan dalam mencintai sesama. Contoh yang paling praktis itu kita lihat dalam 10 perintah Allah. Bagian pertama dari 10 perintah Allah berhubungan dengan Allah sendiri. Kita gagal mencintai Allah berarti kita berbuat dosa. Kalau kita gagal mencintai sesama berarti kita berbuat dosa. Itulah dosa. Sekarang kita masuk kepada dosa asal. Apa itu dosa asal? Dosa asal adalah dosa pertama yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Kitab suci mengajarkan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Bukan karena pilihan, tetapi secara alamiah. Atau dalam bahasa Inggris, mereka bilang, not by choice, but by nature. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam situasi ini, kita membutuhkan Allah. Kita mengharapkan Allah untuk menebus kita. Sehingga kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk menebus kita. Ketika Yesus mengorbankan diri di atas kayu salib dan meneteskan darahnya, Dia telah menebus dosa-dosa kita. Karena kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua sudah ditebus oleh darah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akhirnya kita melihat poin yang ketiga, yaitu konsekuensi dosa asal. Pertama kita melihat konsekuensi dari dosa asal buat Adam dan Hawa. Dan saya memberikan 3 konsekuensi yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya mereka mengalami kehilangan hidup kekal. Bahwa Allah menciptakan mereka untuk hidup kekal. Allah menciptakan mereka untuk hidup selamanya. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya maut menjadi bagian dari hidup mereka. Akhirnya mereka harus mengalami kematian. Allah
bersabda kepada mereka bahwa kamu diciptakan dari tanah dan kepada tanah kamu akan kembali. Mereka harus meninggal dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah poin yang pertama, konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua adalah bahwa derita dan perih, sakit dan penderitaan menjadi bagian dari hidup mereka. Dalam tubuh mereka, akhirnya mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami sakit. Allah bersabda kepada Adam bahwa dengan cucuran air mata dan keringat kamu akan mencari makanan. Kepada Hawa, ia berkata bahwa kamu akan mengalami penderitaan dan sakit berat ketika kamu melahirkan anak-anakmu. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, konsekuensi yang ketiga adalah bahwa mereka kehilangan rahmat ilahi, di mana pintu surga mulai tertutup ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Allah menutup pintu surga bagi mereka sampai kedatangan Mesias, sampai kedatangan anak Allah. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 3 konsekuensi besar yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita melihat konsekuensi dari dosa asal bagi diri kita, bagi Anda dan saya. Konsekuensi dari dosa asal yang pertama adalah suka atau tidak suka, kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Walaupun kita tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi dosa yang kita miliki adalah dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Konsekuensi yang kedua adalah bahwa kematian menjadi bagian dari hidup kita. Seperti Adam dan Hawa, kita pun akan mengalami kematian. Suka atau tidak suka, kita akan mati satu saat. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, persiapkanlah diri Anda ketika masih diberi waktu. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengalami maut. Poin yang ketiga adalah bahwa perih dan penderitaan, sakit adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita mengeluh bahwa kita mengalami sakit pinggang, kita mengalami sakit hati, kita mengalami sakit gigi, kita mengalami sakit mata. Itu semua adalah bagian dari hidup kita. Itu adalah konsekuensi dari dosa asal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, konsekuensi dari dosa asal yang berikut adalah kecerdasan akal budi kita sudah ternodai oleh dosa. Sehingga ketika kita digodai oleh setan, kadang kita tidak berpikir dengan jernih dan jelas. Konsekuensi yang berikut adalah bahwa kemauan atau kehendak kita juga sudah dilemahkan oleh dosa. Sehingga kadang kita dicoba atau digoda oleh iblis, kita tidak mempunyai kemauan yang besar atau kehendak yang teguh. Konsekuensi yang lain adalah bahwa kita mempunyai hawa nafsu yang tidak teratur, sehingga ketika kita digodai, kita sering jatuh ke dalam dosa. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa konsekuensi dari dosa asal bagi kita yang masih hidup. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini tibalah saatnya untuk saya membeberkan solusi atau jalan keluar yang paling ampuh dan paling menarik bagi dosa asal. Bapak, Ibu, satu-satunya jalan keluar atau solusi bagi dosa asal adalah Allah sendiri, yaitu
dengan rahmat ilahi atau yang sering dikatakan sebagai rahmat supernatural dari Allah untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam sakramen pembaptisan atau sakramen permandian, kita menerima rahmat Allah. Dalam sakramen pembaptisan, Allah menghapus dosa asal kita. Dan dalam waktu yang sama, kita diberi waktu untuk memperbaiki relasi atau hubungan kita dengan Allah. Dalam hal yang sama juga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lewat rahmat pembaptisan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, Aba. Dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lewat rahmat pembaptisan dan rahmat ilahi, Allah memberikan kita untuk menjernihkan pikiran dan akal budi kita, dan juga untuk menguatkan kehendak atau kemauan dalam diri kita. Dan juga lewat rahmat ilahi kita bisa mengontrol hawa nafsu kita yang tidak teratur. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita kembali ke bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai dengan 15. Paulus mengingatkan kita bahwa lewat satu orang dosa masuk ke dalam dunia, lewat Adam dosa masuk ke dalam dunia, dan lewat Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita ditebus dan kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa.